Ini adalah prosesor standalone yang this is so satisfying. Yang digunakan kalau kita ingin menggunakan DSP yang dikombinasikan dengan banyak. Wahai umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kita sekarang akan melakukan review kembali terhadap produk barunya Phenom, yaitu VPR 3HD. Prosesor yang memiliki banyak sekali penambahan fitur dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau dalam dunia otomotif itu kan kita sangat paham sekali bahwa sudah ada waktunya jika produk itu harus ganti model dan juga ada penambahan fitur baru yang bisa meningkatkan kinerjanya. Hal yang sama juga diciptakan oleh Phenom untuk VPR 3HD ini. Jadi saya berharap di video ini kita sama-sama bisa membahas apa kelebihan yang bisa ditawarkan produk baru dari Phenom ini. Di papan tulis di belakang sudah saya persiapkan tulisan yang akan menjelaskan VPR 3HD ini. Tetapi cara penjelasannya untuk video kali ini agak sedikit berbeda. Jadi saya itu nanti akan menjelaskan bagian per bagian yang dibantu oleh asisten saya si Akbar B. Jadi kita akan melihat bagaimana si VPR 3HD ini bisa dijelaskan dengan lebih mendetail. Kita akan melihat bahwa VPR 3HD ini adalah DSP Kara Audio standalone dengan multi-way. Itu adalah salah satu kalimat yang tepat untuk menggambarkannya karena kemampuannya sangat berbeda dibandingkan yang pendahulunya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan pertama, yaitu prosesor apakah ini? Jadi ini sebetulnya prosesornya masuk dalam kategori jenis apa dan kegunaannya buat apa ya? Sekarang harus kita perhatikan bahwa di dalam pasaran Kara Audio terdapat dua jenis prosesor, yaitu prosesor yang dia itu bisa kita gambarkan sebagai standalone, terus yang kedua adalah integrated DSP. Jadi kalau standalone itu biasanya kita menggambarkannya sebagai juga dia itu adalah pure DSP, DSP yang hanya DSP-nya tok saja, tanpa ada built-in amplifier seperti integrated DSP. Jadi integrated DSP itu seperti 4.6 MK3, dia itu DSP yang sudah ada terintegrasi circuit amplifier di dalamnya. Itu yang namanya prosesor built-in, atau kita sebutkan bahasa istilah benarnya itu adalah integrated DSP. Jadi sudah kita lihat di sini, ini adalah prosesor baru keluaran Phenom yang menggantikan VPR 2 MK2. Nah, kemudian dia adalah prosesor standalone pure DSP. Jadi dia itu adalah standalone, berdiri sendiri, yang biasa kita sebutkan juga sebagai pure DSP. Tentunya untuk lebih lanjut, para umat audio harus dijelaskan perbedaan antara integrated DSP dan pure DSP. Hai para umat audio sekalian, saya adalah Akbar B yang akan membantu untuk menjelaskan perbedaan antara prosesor yang tidak ada ampli di dalamnya dan prosesor yang ada ampli di dalamnya. Sekarang kita akan melihat ke papan tulis perbedaan antara standalone DSP dengan integrated DSP. Jadi kalau kita lihat yang namanya standalone DSP itu adalah prosesor DSP murni yang dia tidak dilengkapi amplifier di dalamnya. Jadi dia untuk memasangnya kita harus menggunakan unit amplifier eksternal supaya kita itu bisa menjalankan speaker.
Tanpa ada amplifier, speaker itu tidak bisa dijalankan. Jadi kita lihat ke papan tulis, ini adalah DSP, hanya tugasnya DSP saja, kemudian membutuhkan amplifier untuk menjalankan speakernya. Lalu kita lihat di sebelah kiri, dia ada integrated DSP seperti VPR 46 seperti ini. Dia itu sudah memiliki built-in amplifier, jadi unit ini bisa langsung menggerakkan speaker. Kebetulan dia juga itu ditambahkan fitur pre-out supaya dia itu memiliki jalur output RCA dan bisa dimanfaatkan untuk menjalankan amplifier untuk menjalankan subwoofer. Entah itu kalau kita itu mau pakainya subwoofer yang ada built-in atau tidak, dia sudah dilengkapi dengan pre-RCA output. Jadi itu adalah perbedaan di antara keduanya. Sekarang kembali ke Akbar A. Sekarang kita akan berlanjut kepada bagian kedua, yaitu yang menanyakan kenapa ada banyak input dan output dari si prosesor baru dari Phenom ini. Mari kita lihat jumlahnya. Aduh, barusan kena ini ya, jadi bunyi kersek, mohon maaf sekalian. Jumlahnya adalah dia memiliki 8 kanal atau jalur high level dan low level input. Lebih banyak dari yang biasanya 6. Kemudian dia memiliki output RCA atau low level 12 kanal output. Jadi bisa kita lihat di sini. Di bagian depan inputnya ada 8, termasuk ini high level, ini low level. Di bagian belakangnya ada output 12. Tentunya yang perlu diperhatikan adalah ini kegunaannya itu sebetulnya buat apa? Ini sudah saya siapkan, contekan saya. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam pemasangan audio itu ada mobil-mobil yang menuntut bahwa kita harus masih menggunakan amplifier aslinya atau juga output asli yang diberikan oleh head unit dari mobil tersebut. Tetapi ada perbedaan penting harus kita pelajari. Ini penjelasannya. Hai para umat audio sekalian, kembali di sini Akbar B akan menjelaskan kepada kalian mengenai perihal yang nomor 2. Kenapa ada banyak input dan output? Di sini sudah ada kita gambar baru yang menjelaskan jalur input dan output untuk kendaraan yang built-in amplifier yang outputnya sudah terpotong dengan built-in crossover dan tetap harus digunakan. Jadi kasusnya itu seperti ini. Di dalam mobil kita itu ingin melakukan upgrade dengan menambahkan unit Pandora. Lalu kemudian kita harus menggunakan output dari built-in amplifier yang ada di mobil tersebut. Ini kita berbicara mengenai mobil premium. Yang harus kita perhatikan, output dari mobil premium tersebut dia memiliki banyak jalur yang dari amplifier aslinya itu sudah dipotong frekuensi crossovernya. Bahkan ada yang sampai di 4 pola frekuensi yang berbeda. Yaitu ada output buat high pass, frekuensi tinggi, ada frekuensi buat mid band pass, buat mid range, yang kemudian ada low band pass yang buat mid bass, dan kemudian di bawahnya ada yang buat low pass untuk subwoofer. Jadi kita bisa melihat di sini adalah problem utama yang terjadi kalau kita itu menarik sinyal high level dari built-in amplifier ke dalam prosesor atau si ampli. Kita tidak tahu jalur itu sudah ada pemotongan frekuensi crossovernya. Yang terjadi kadang-kadang ada yang suara tingginya hilang, bassnya nggak ada, bahkan vokalnya nggak ada karena frekuensinya tidak lengkap. Dengan adanya VPR 3HD ini, di mana dia itu memiliki 8 buah input, kita bisa memasukkan input yang berbeda-beda tersebut frekuensinya ke dalam si VPR 3HD, di mana kita bisa menyatukan seluruh frekuensi dari jalur berbeda-beda tersebut untuk mengeluarkan frekuensi ke outputnya, ke amplifier-amplifier yang akan di-feed oleh si VPR 3HD ini secara outputnya full range semua. Jadi yang berbeda-beda di sini, di mixing disatukan di sini, seluruh outputnya itu bisa kita atur sendiri. Tapi sudah jadi full range, artinya frekuensinya itu lengkap. Jadi kita bisa mengatur pembagian jatah channelnya dia itu buat apa saja. Itu untuk penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian ketiga yang menjelaskan mengenai VPR 3HD ini. Di sini sudah saya juga tanyakan, gunanya output sebanyak itu untuk apa? Jadi kan kita melihat bahwa jumlahnya ini banyak sekali. Artinya dia itu harusnya membutuhkan amplifier yang juga jumlahnya banyak.
aplikasinya buat apa? Tentunya kita bisa melihat bahwa sekarang ini kita bisa menciptakan suara sesuai dengan selera kita dengan lebih presisi lagi dengan menggunakan prosesor di dalam kendaraannya kita. Jadi multi konfigurasi super fleksibel ya, tentu saja karena ini jumlah inputnya banyak, outputnya juga tidak kalah banyak. Lalu kemudian kita bisa melakukan aplikasi sesuai dengan imajinasi kita aja, misalnya front stage stereo imaging atau sistem multiway. Tentunya istilah-istilah ini harus dijelaskan lebih lanjut untuk para umat audio. Jadi ini adalah penjelasannya. Hai para umat audio sekalian, sekarang kembali kepada Akbar B yang akan menjelaskan mengenai gunanya dari output sebanyak itu buat apa. Di papan tulis yang sudah kembali kita rubah, di sini ada dua konfigurasi yang ingin saya jelaskan kepada para umat audio sekalian. Ini yang pertama, kita harus mengerti bahwa kalau kita memiliki prosesor dengan banyak output seperti ini, kita itu tidak perlu menggunakan seluruh outputnya hanya untuk memaksimalkan potensinya. Kalau kita memang butuhnya hanya menggunakan 6 buah output atau 8 buah output, ya tidak apa-apa. Output sisanya itu dikosongkan. Dia juga akan berfungsi dengan sama baiknya. Jadi yang di pertama ini, saya akan memperlihatkan kepada para umat audio, kalau kita memang misalnya hanya menggunakan 8 outputnya saja dari si VPR3 tadi, di mana kita hanya menggunakan 2 buah amplifier 4 channel untuk menjalankan sistem 3-way di depan dengan juga 1 buah untuk subwoofer. Jadi di sini ada trik yang saya suka untuk bikin sistem 3-way, yaitu amplifier 4 channel yang pertama akan kita gunakan buat mid-range dan beat bass. 4 channel yang kedua itu akan kita gunakan buat tweeter sama subwoofer. Jadi perbedaan gap crossover di antara keduanya itu akan sangat jauh. Itu adalah salah satu trik yang saya suka. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa kita bisa menggunakan ini untuk aplikasi 3-way sederhana dengan hanya menggunakan 8 channel. Lalu kemudian ada sistem yang sifatnya multi-way. Kalau kita itu mau buat di depan itu pakai 3-way, di tengahnya itu pakai 2-way, itu bisa dilakukan dengan menggunakan VPR 3 HD ini. Karena dia ada jumlah channel 12 yang bisa kita gunakan semuanya. Jadi misalnya kita punya amplifier 6 channel sendiri nih untuk menjalankan 3-way depan. Lalu kita menggunakan amplifier 4 channel untuk menjalankan 2-way di belakang. Kemudian kita menambahkan ampli satu lagi untuk menambahkan subwoofer. Jadi dia kita pakai 2 channel atau mono. Jadi di sini channel 11-12-nya itu akan digunakan buat amplifier yang menjalankan si subwoofer tadi. Jadi bisa kita lihat banyak sekali kemungkinan aplikasi yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan fitur yang dimiliki VPR 3 HD tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan berikut mengenai VPR 3 HD baru dari Venom ini. Pertanyaannya adalah, apa istimewanya? Istimewanya produk ini kalau kita lihat dari segi kategori, dia itu memiliki gimana ya saya mau menjelaskannya ya. Oke, kita bayangkan seperti ini. Kalau dalam dunia audio itu ada yang namanya konfigurasi untuk mendapatkan suara terbaik. Komunitasnya namanya komunitas high-end. Jadi yang lucu dari barang-barang seperti ini adalah rangkaian jalur mulai dari source unit sampai ke ampli itu dia menggunakan komponen yang berbeda-beda. Analoginya kita gambarkan seperti ini. Dalam sistem high-end, dia itu ada yang namanya player, kemudian dari player masuk ke preamp, dia body sendiri ya. Terus habis itu masuk ke dalam equalizer, body sendiri juga. Habis itu masuk ke dalam power amplifier dan kemudian jalan ke speaker. Kita lihat runutannya itu banyak sekali. Lalu kemudian ada satu barang yang kita punya, mini kompo misalnya. Terus kemudian itu mini kompo itu kan di dalam satu kontaknya itu sudah ada segala macam terintegrasi, namanya integrated. Pertanyaan saya itu adalah, suara itu bagus yang mana? Sistem high-end dengan komponen terpisah atau mini kompo seperti itu, jadi semuanya jadi satu? Tentunya kita sudah pasti melihat bahwa yang high-end itu selain harganya lebih tinggi dan juga pemasangannya lebih ribet, tapi suaranya jauh lebih bagus. Itu adalah analogi yang akan kita gunakan untuk menggambarkan si VPR 3 HD ini, karena dia adalah prosesor standalone.
Sekarang kita masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu segi harga. Berapa harganya? Oke, di sini ditulisnya masih dalam batas oke. Ya iya dong. Kalau kita jualnya terlalu murah, dianggapnya barang murah nggak bagus kualitasnya. Kalau kita jualnya harganya mahal, pasti orang bilang, oh mahal bener untuk produk kayak begitu doang gitu loh. Tetapi ini wajar, harganya masih dalam batas oke. Jadi para umat audio sekalian, sekian aja penjelasan dari kami mengenai produk barunya Venom VPR 3HD yang merupakan pure processor atau standalone DSP yang merupakan pure processor di mana dia itu sama sekali tidak memiliki tugas apapun selain untuk melakukan proses manipulasi suara dari sinyal low level atau high level yang kemudian dikeluarkan di jalur low levelnya. Mohon maaf kalau kepanjangan tentunya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Bosen Channel.